Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat dan hebat, jumpa lagi di channel MFTV, channelnya materi pembelajaran anak-anak kelas 3 ya. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran yang ketiga. Benny senang menyeberang pulau dengan perahu, namun ia punya keinginan naik kereta. Benny teringat cerita Udin tentang asiknya naik kereta. Bagaimana pengalaman Udin naik kereta? Perjalanan dengan kereta. Ayah dan ibu mengajak Udin dan Mutiara pergi ke Cirebon. Mereka ingin mengunjungi kakek dan nenek. Udin dan Mutiara sangat senang. Udin dan keluarganya pergi ke Cirebon dengan kereta api. Mereka pergi ke stasiun kereta dengan angkutan kota. Ayah sudah menyiapkan tiket kereta untuk mereka. Mereka masuk ke stasiun kereta sambil menunjukkan tiket. Udin dan keluarganya menunggu kereta datang di dekat peron. Kereta yang Udin tumpangi sangat panjang. Kereta Udin memiliki 10 gerbong. Kereta berjalan di atas rel kereta. Rel kereta terbuat dari besi. Di dalam kereta ada ruang makan. Di dalam kereta juga ada toilet. Selama di kereta, Udin menikmati pemandangan yang indah. Kereta melintasi jembatan di atas sungai. Ia melihat perkampungan dan sawah yang hijau. Udin juga melihat berbagai kendaraan lalu lalang. Ada sepeda motor, mobil, bus, becak, dan dakar. Udin melihat semuanya dari jendela kereta. Udin sangat bersyukur dapat menikmati perjalanannya dengan kereta. Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu yang sudah mengajaknya bepergian. Ia juga berterima kasih kepada bapak masinis yang membawa ia dan keluarganya sampai di Cirebon. Udin mengetahui jenis-jenis alat transportasi, salah satunya kereta api. Udin mengingat kembali alat transportasi yang sudah ia ketahui. Bantulah Udin dengan mengisi tabel berikut ini. Kita bantu ya. Alat-alat transportasi darat, mobil, kereta api, becak air, perahu, kapal, speedboat, udara, pesawat terbang. Nah itu jenis-jenis alat transportasi darat, air, dan udara. Bacalah kembali teks perjalanan dengan kereta. Temukan kata-kata baru pada teks. Tuliskan 5 kata baru itu pada tabel. Lalu buatlah kalimat dengan kata-kata baru itu. Nah kita kerjakan bersama-sama. Atau bisa dicoba di rumah anak-anak ya. Yang pertama, kata stasiun. Kalimatnya, kereta api berhenti di stasiun. Kemudian peron, penumpang menunggu kereta di peron. Toilet, dalam gerbong kereta api terdapat toilet. Masinis, kereta api dijalankan oleh seorang masinis. Tiket, sebelum naik kereta sebaiknya membeli tiket terlebih dahulu. Nah itu salah satu contoh kalimatnya ya. Anak-anak bisa mencoba di rumah membuat kalimat sendiri ya. Dengan kata-kata itu. Stasiun, peron, toilet, masinis, tiket. Kita lanjutkan. Udin dan keluarganya menunggu kereta di dekat peron. Peron adalah pelantaran tempat penumpang naik dan turun dari kereta. Di sekitar peron ada kursi-kursi untuk menunggu. Kursi peron berbentuk persegi panjang. Jika panjang kursinya 250 cm dan lebarnya 50 cm, berapakah keliling kursi peron? Nah, kita kerjakan bersama-sama ya anak-anak. Itu ada bangun persegi panjang,
panjangnya 250 cm, lebarnya 50 cm. Jadi kelilingnya adalah, kita jumlahkan aja anak-anak semuanya. 250 tambah 50 tambah 250 tambah 50 ya. Jumlahnya itu. Kemudian kamu sudah mengetahui cara menghitung konsep keliling. Berlatihlah mengerjakan soal-soal berikut. Nah, yang pertama ada bangun persegi, panjang sisinya 10 cm. Ingat persegi ada 4 sisi ya, jadi kelilingnya adalah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 40 cm. Kemudian ada persegi panjang dengan panjang 25 cm dan lebar 15 cm. Maka kelilingnya adalah 25 ditambah 15 ditambah 25 ditambah 15 sama dengan 80 cm. Ada lagi bangun persegi panjang, panjangnya 52 cm, lebarnya 25 cm. Ingat, kita hitung kelilingnya, jumlahkan semuanya. 52 tambah 25 tambah 52 tambah 25 sama dengan 154 cm ya. Kemudian ada persegi panjang lagi, panjangnya 27 cm, lebarnya 16 cm. Maka kita dapat menghitung kelilingnya adalah 27 tambah 16 tambah 27 tambah 16 sama dengan 86 cm. Kita lanjutkan, ada bangun E, bangun persegi, panjang sisinya 15 cm. Jadi, kalau kita hitung keliling bangun E itu, maka kelilingnya 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 sama dengan 60 cm. Ada lagi bangun F, bangun persegi panjang, panjangnya 36 cm, lebarnya 12 cm. Maka keliling bangun F adalah 36 tambah 12 tambah 36 tambah 12 sama dengan 96 cm. Kita lanjutkan materi berikutnya. Masih ingatkah kamu dengan mobil kardus? Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan membuat mobil kreasimu? Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam membuat mobil kardus? Lengkapi tabel berikut. Nah, kita lengkapi bersama-sama. Mobil kardus hasil kreasimu. Alat dan bahannya ada pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas, 1 lembar kertas putih polos, garis dan spidol serta lem. Kemudian kegiatannya dilakukan memotong kardus, memotong kertas dan menempelnya, dan melipat potongan kardus bagian belakang. Lebih jelasnya anak-anak bisa cek lagi ya di video sebelumnya. Kita lanjutkan. Sebelumnya kamu sudah berkreasi membuat mobil, lanjutkanlah kreasimu dengan menghias mobilmu ya, dihias ya. Kalau sudah dibuat, hias. Alat dan bahan, pisau, gunting, selotip seperti kemarin. Cara membuatnya bisa dilihat di video sebelumnya pada pembelajaran yang kedua. Jika anak-anak sudah membuatnya di rumah, anak-anak tinggal menghiasnya dengan kreasi anak-anak masing-masing. Bisa diberi warna ya, atau bisa diberi tempelan ya, sesuai kreasi anak-anak masing-masing ya. Atau bisa seperti itu ya, diberi garis-garis dan nah itu biar mirip dengan mobil di kehidupan yang nyata ya. Ada lampunya ya, ada bannya juga ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Pembelajaran yang keempat. Apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin atau naik perahu seperti Benny? Kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Bagaimana dengan
kendaraan air dan udara. Ayo kita pelajari bersama-sama. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Alat transportasi judulnya. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi dapat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di jalan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Saat ini jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Tuliskan jawabanmu pada tabel berikut. Nah, ini misalnya anak-anak ya. Ini kita kerjakan bersama-sama. Jenis kendaraan, sepeda. Contoh, sepeda santai, sepeda gunung, sepeda BMX, sepeda lipat, sepeda balap. Kemudian mobil ada bus, bajai, angkot, taksi, bemo ya. Kemudian kereta api, ada kereta api uap, kereta api diesel, kereta rel listrik, kereta api daya magnet, kereta api monorel, dan kereta api bawah tanah. Kemudian pesawat, ada pesawat penumpang, pesawat kargo, pesawat jet, pesawat tempur. Kemudian perahu, ada kapal feri, kapal pesiar, perahu cukung, kemudian speedboat, perahu kora-kora ya. Anak bisa mencari contoh lainnya ya. 1 atau 2 saja di rumah. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Amati kembali teks alat transportasi. Garis bawahi kata-kata tentang alat transportasi. Lalu buatlah kalimat dari kata yang kamu temukan ya. Nah, ini misalnya kata sepeda, alat kalimatnya. Sepeda merupakan alat transportasi darat. Kemudian kata mobil, kita buat kalimat ada beberapa jenis mobil angkutan umum di Indonesia. Kata kereta api, kalimatnya kereta api merupakan alat transportasi yang murah. Pesawat, Airbus merupakan salah satu jenis pesawat penumpang. Perahu, nelayan menggunakan perahu untuk melaut. Nah, itu salah satu contoh kalimatnya dari kata-kata itu ya. 5 kata, 5 kalimat. Nah, anak-anak bisa mencari kata yang lain, 1 atau 2, kemudian buat kalimatnya ya. Seperti yang Pak Guru contohkan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Apa yang akan terjadi jika kamu memaksa? Apa yang akan terjadi jika kamu tidak memaksa? Nah, ini kemuatan PKN ya anak-anak. Kaitannya dengan menghargai orang lain. Bermain peranlah secara berpasangan dengan temanmu. Peragakan cara memaksakan pendapat dan cara menjawabnya.
Peragakan cara menerima pendapat dan cara menjawabnya. Setelah bermain peran, tulislah kesimpulan tentang pentingnya menghargai perbedaan. Ya. Pentingnya menghargai perbedaan. Dengan menghargai perbedaan yang ada, mulai suku, budaya, agama, derajat pekerjaan, dan lain sebagainya, maka ini bisa menjadi cara ya, yang baik untuk menciptakan persatuan yang tetap utuh meski ada banyak perbedaan dalam bangsa Indonesia. Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Peraturan kolam renang. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. 1. Tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. Gunakanlah pakaian renang. Yang ketiga, tidak membawa makanan ke dalam kolam. Yang keempat, tidak membawa binatang peliharaan. 5. Membilas anggota tubuh sebelum berenang. Yang keenam, tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Itu. Kemudian yang ketujuh, tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam, tidak berlarian di tepi kolam, tidak lompat ke dalam kolam, dan yang ke-10, tidak bermain-main di dalam kolam. Itu peraturannya di kolam renang. Kakek sangat senang bahwa Udin dan Mutiara membaca peraturan kolam renang. Kakek berpesan agar Udin dan Mutiara menaati peraturan itu. Dengan menaati peraturan di kolam renang, kita sudah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Amati peraturan-peraturan itu. Menurutmu apakah peraturan-peraturan itu berkaitan dengan menjaga keselamatan orang lain? Ambillah satu peraturan kolam renang, lalu jelaskan mengapa ada peraturan itu dan bagaimana jika kita melanggarnya. Nah, ini misalnya saja ya anak-anak. Tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. Maksudnya peraturan itu adalah orang yang sakit dapat menularkan penyakit melalui air kepada orang lain. Nah, anak-anak bisa cari yang lainnya. Udin, Mutiara, dan kakek bersiap-siap untuk berenang. Mereka sudah mengenakan pakaian renang. Mereka melakukan pemanasan sebelum berenang. Mereka berjalan mengelilingi kolam. Mereka tidak mengenakan alas kaki. Mereka tidak membawa makanan. Sebelum masuk kolam, mereka membilas anggota tubuh. Mereka masuk kolam secara perlahan. Udin, Mutiara, dan kakek menaati peraturan di kolam renang. Apakah kamu seperti mereka? Ceritakanlah apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat berenang. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.